Sebelum menonton berita Pos Keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Hal penolakan pembangunan TPST Kadis LH akan temui warga langsung. Kap Bekasi Pos Keadilan, berita tentang penolakan pembangunan TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, oleh sejumlah warga di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DHL, Syafri Doni Sirait, berjanji akan turun ke lapangan dan bertemu warga langsung. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Teti Ers, pemegang kuasa warga penolak pembangunan itu, ketika mempertanyakan progres surat yang dilayangkan. Doni mengakui dirinya kaget bila mana masih ada warga yang menolak pembangunan TPST. Kemarin kan ada memang yang menolak dan mengadukan ke Dewan. Kita sudah selesaikan, saya sendiri hadir pada pertemuan ketika sudah kita jelaskan, akhirnya warga yang hadir termasuk kepala desa dan jajaran sepakat menerima pembangunan. Menurut saya sih sudah final loh, ternyata masih ada lagi, katanya kepada Teti didampingi sejumlah awak media di kantor The Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, sore. Penjelasan Doni, pembangunan TPST adalah program pemerintah pusat demi meminimalisir penumpukan sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Warga yang menolak sekarang mungkin sama seperti warga yang menolak dan melaporkan ke Dewan kemarin. Saya tangkap warga mengira TPST sama seperti TPA atau TPS, tempat pembuangan sampah. Namun setelah kita jelaskan dan paparkan bagaimana maksud dan tujuan pembangunan TPST, kinerjanya seperti apa, warga akhirnya menerima. Waktu itu mereka malah bersyukur dengan adanya pembangunan TPST di tempatnya, beber Doni. Seperti diketahui, TPS memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat, di mana sistem kinerja TPST adalah pengurangan sampah dengan cara sampah diolah secara teknologi canggih menjadi kompos dan sebagainya hingga dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, memberi perhatian kepada Kabupaten Bekasi, yakni pembangunan TPST. Dalam pembangunan yang dikerjakan langsung oleh pusat ini menelan biaya Rp45 miliar lebih. Kalau kita hanya mempersiapkan lahannya saja, imbu Doni. KTM sama dengan 0.4S, lebih besar dari dia. Kan menyayangkan jika kesempatan proyek pembangunan dibatalkan karena penolakan warga. Proyek ini justru sangat membantu kita kabupaten, terlebih warga sekitar, menampung tenaga kerja yang menganggur, dan hasil produksi dapat dimanfaatkan bersama, tambahnya. Teti menyela bahwa sudah pernah terjadi sosialisasi di tengah masyarakat Kertamukti oleh DLH pasca rapat pertemuan di kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Semua warga menolak, Pak. Warga khawatir akan terjadi pencemaran udara, bau, serta pencemaran lingkungan, celetuk Teti. Doni menerangkan bahwa dirinya tidak hadir ketika sosialisasi itu. Mungkin anggota saya terlalu teknis dalam penyampaian, maka saya sendiri akan turun ke lapangan memberi penjelasan kepada warga. Hal bau dan pencemaran, itu kan tugas kami mencegah dampak demikian. Sewaktu pertemuan di DPRD, kita berjanji akan bersama-sama menutup pembangunan TPST bila mana berdampak demikian, tegas pria berkacamata ini. Nanti pertemuan kita sore hari ini saya akan sampaikan ke teman-teman yang ada di Kertamukti terkait tadi usulan surat yang akan dibuat sama forum lingkungan hidup di Kertamukti. Nanti saya akan sampaikan ke mereka supaya mereka mengundang EH kembali sosialisasi tentang pembangunan TPST. Demikian berita Pos Keadilan. Simare melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.